Bismillahirrahmanirrahim. Kita membahas mengenai haqquz zauji al-wajibati ala zaujati. Hak suami yang menjadi kewajiban seorang istri. Kemarin sudah panjang lebar, mendetail, bahkan ibu-ibu juga pertanyaannya lucu-lucu kemarin ya, karena seputar rumah tangga. Kemarin haqquz zaujati itu salah satunya adalah idza da'ar rajul, apabila suami memanggil istrinya. Untuk apa? Untuk mendatanginya ila firasyihi, ke tempat tidurnya, maka istri tidak boleh menolak suaminya dengan alasan apapun kecuali ada alasan yang syar'i, uzur syar'i. Apa salah satunya? Kemarin sakit. Bilang sama suami, lagi sakit pah, nggak bisa. Dah. Atau lagi berduka, kena musibah, sampaikan juga. Itu boleh kita menolak untuk tidak melayani suami. Jadi kalau ada uzur syar'i, itu diperbolehkan kita menolak suami kita untuk mendatanginya ke tempat tidur. Tapi kalau tidak ada uzur syar'i, dalam agama dilarang sama sekali dan tidak diperbolehkan. Kata Rasulullah di sini dalam hadis kemarin disebutkan, walaupun di atas punuk unta. Kalau suami minta dilayani, memanggil istrinya, istri harus datang. Akan tetapi begini, saya ingin sampaikan ini ada kaitannya dengan hak perempuan. Ya, hak perempuan. Selama ini perempuan sering dikatakan sebagai makhluk kelas 2, second option. Perempuan seringkali mendapat diskriminasi, subordinasi, mendapat hal-hal yang tidak diinginkan. Perempuan seringkali dilecehkan, bahkan dianggap oleh orang-orang yang paham agama sekalipun perempuan ini adalah makhluk yang tidak bisa apa-apa. Betul atau tidak, Bu? Betul ya. Makanya ada yang mengatakan kalau misalkan sudah punya suami harus nurut sama suami dan tidak boleh melakukan apapun. Betul atau tidak? Betul juga. Akan tetapi kita juga punya hak untuk mengemukakan pendapat kita, mengemukakan hak-hak kita. Nanti kita bahas di sini mengenai nafkah, nafkah seorang istri yang harus dipenuhi oleh suaminya. Dari zaman dulu perempuan itu selalu jadi second option, yang kedua. Zaman jahiliyah perempuan itu hanya dijadikan sebagai barang yang dioper sana sini. Bahkan dulu sebelum Islam datang ada istilah perkawinan itu istilah barter istri. Jadi kalau suami istri mereka bertemu dengan tetangganya, suami istri yang lain, kemudian tukeran suaminya, itu diperbolehkan di zaman jahiliyah. Tapi semenjak Islam datang, budaya seperti ini tidak diperbolehkan lagi, dihapus oleh Rasulullah. Ada lagi salah satu budaya atau kultur yang sudah mendarah daging di masa zaman jahiliyah, itu bukan hanya di bangsa Arab saja, tapi di bangsa-bangsa yang lainnya juga. Perempuan Arab jahiliyah dulu umumnya sering mendirikan bendera di depan rumah mereka. Apa maknanya kalau perempuan sudah mendirikan bendera depan rumah mereka? Itu tandanya laki-laki manapun boleh datang ke rumahnya. Contoh, ada 10 laki-laki datang bergiliran, itu semuanya dilayani oleh perempuan itu di zaman jahiliyah. Nanti kalau perempuan itu hamil, dia mengandung seorang anak, lahir kan nggak tahu suaminya siapa ya Bu ya? Betul atau enggak? Yang mendatangi dia 10 orang, dia hamil, nggak tahu dia yang mana kira-kira yang jadi ini. Maka di situ ketua adat pada zaman jahiliyah berkumpul. Dilihat, dikumpulkan 10 orang laki-laki ini, kira-kira yang mana yang paling mirip. Oh, ini hidungnya ke yang nomor 1 nih katanya, matanya ke nomor 3. Oh, kalau poster tubuhnya ini nomor 5 nih katanya. Jadi dicari mana yang paling mirip, mana yang paling sesuai. Sudah dilihat, ditelisik, ternyata nomor sekian yang paling mirip, itulah yang harus menikahkan perempuan itu. Jadi zaman jahiliyah perempuan seperti barang yang dioper sana sini. Nah, sekarang di zaman milenial, di era modern, juga banyak yang masih mendiskriminasikan perempuan. Perempuan nggak boleh keluar
keluar rumah. Waqarna fi buyutikunna, tempatnya perempuan cuman dalam rumah ngelayanin suami. Kalau bahasa orang Cipetenya sini, dapur, sumur, kasur, udah nggak boleh lagi kemana-mana. Ini termasuk mendiskriminasikan perempuan. Padahal banyak di luar sana perempuan-perempuan itu yang juga punya kelebihan seperti laki-laki. Bahkan sekarang banyak para agamawan yang menafsirkan ayat-ayat Al-Quran, mengartikan, memaknai hadis-hadis Rasul hanya dari satu pihak saja untuk menguntungkan pihak laki-laki tanpa memberikan keluasan kepada pihak perempuan. Contohnya apa? Ayat poligami. Bu, ibu, kalau udah dengar poligami melotot semua matanya nih. Poligami. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Dalam surah An-Nisa kata Allah bilang, nikahi oleh kamu perempuan 2, 3, 4. Jadi umat Rasul itu paling banyak cuman 4, lebih dari 4 tidak diperbolehkan. Ada yang menafsirkan dengan cara lain, 2, 3, 4 ini bukan jumlah tapi harus ditambah. 2 tambah 3, 5. 5 tambah 4, 9. Jadi umat Rasul boleh menikahi 9 perempuan seperti Rasul. Itu penafsiran yang lain lagi. Tapi ada yang mengatakan boleh 2, boleh 3, boleh 4. Akan tetapi kalau lihat kita ayat poligami ini, konteks ayat poligami, coba lihat di akhirnya. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Nah, di situ ada fa jawab. Fa jawabnya apa? Fawahidatan. Kalau kamu takut untuk tidak bisa berlaku adil, satu aja. Pak, di sini udah ada yang lebih dari satu? Belum? Mau nambah rencana? Jangan, kata ibu-ibunya. Jadi fawahidatan ternyata itu lebih maslahah. Satu aja bingung nafkahnya. Nih kita bahas nafkah nanti. Apalagi 2, 3, 4. Ya, ini belum masuk kepada bab nafkah, masih dalam bab haqquz zauji ala zaujati. Kita masuk dulu ke dalam satu hadis. Ya, sebelum masuk ke bab nafkah. Ada 2 hadis di sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la tu'dhi imra'atun zaujaha. Janganlah menyakiti seorang istri zaujaha terhadap suaminya fid dunya, ketika di dunia. Kenapa? Illa qalat zaujatuhu fil huril ain, dikatakan dalam hadis ini, kecuali dia nanti akan dimaki-maki kelak di akhirat oleh huril ain. Siapa huril ain itu? Bidadari surga. Jadi kalau kita punya laki-laki, punya suami solih, baik, istrinya yang tidak baik, istrinya yang sering mengganggu, istrinya yang sering melecehkan, istrinya yang sering merendahkan, kata para bidadari di surga, qalat zaujatuhu minal huril ain la tu'zihi qatalakillah, katanya. Kata para bidadari yang udah nungguin suaminya di surga, jangan kamu ganggu suami saya, nanti Allah binasakan diri kamu. Nah, ini janji Pak buat para suami-suami yang solih. Jadi kalau bapak-bapak selama di dunia punya istri yang memang agak nguji hati, nguji kesabaran, dengerin aja. Ya, susah diluruskan, susah diajak dekat sama Allah, diperintahkan agama tidak mendengar, sabar. Nanti di surga dijanjikan bidadari, huril ain sama Allah. Cemburu atau enggak, Bu? Bu, cemburu atau enggak? Di dunia saja suami kita digoda perempuan yang cantik, cemburu enggak? Apalagi di surganya Allah dikasih huril ain. Itu bidadari-bidadari surga. Kalau dalam sirah riwayat, kalau kita lihat artis-artis cantik zaman sekarang, mau artis Indonesia, artis Barat, artis Korea, artis Arab dan lain sebagainya, itu kalah dengan huril ain, Pak. Ya, dikisahkan dalam surah Ar-Rahman, dibaca silahkan dari ayat pertama sampai ayat akhir. Itu Ar-Rahman itu kebanyakan isinya menceritakan tentang gambaran bidadari surga. Apa salah satu gambarannya adalah
bidadari surga itu kulitnya bening, putih sebening kaca, gak ada boroknya sama sekali, tidak ada goresannya sama sekali, saking bening putih sampai memantul cahaya dari kulitnya. Ini janji Allah buat orang-orang yang solih. Tenang, ibu-ibu tenang. Buat istri yang solihah juga ada. Jadi bukan hanya bapak-bapak yang dapat bidadari surga, tapi ibu-ibu juga dapat insya Allah nanti pangeran-pangeran yang Allah hadirkan di surga ya. Tapi kalau kita di dunia solih dan solihah, suaminya soleh, istrinya soleha, saya yakin pasti pengen masuk surganya bareng-bareng, betul atau tidak? Pak, mudah-mudahan nanti kalau di surga kita bisa hidup bareng lagi ya Pak. Papa jadi suami utama saya jadi istri utama ayahnya. Nanti nggak ada yang namanya cemburu-cemburu. Ibu kalau suaminya di surga punya istri 5, 10, 15 ya itu udah haknya ya. Tidak ada lagi perasaan cemburu dan lain sebagainya. Kita pun seperti itu. Saking nikmatnya surga yang Allah janjikan nanti, Masya Allah ya. Jadi jangan sampai kita menuju surganya Allah itu sendirian. Nih kita punya anak, cucu, ajak masuk surga sekeluarga. Ada kisah banyak diriwayatkan oleh orang-orang solih, diriwayatkan dalam hadis Nabi. Banyak ada yang anaknya masuk surga, orang tuanya beda kafling di neraka. Ada yang orang tuanya dapat kafling surga, anaknya di kafling neraka. Kan kita pengennya bareng-bareng. Tapi ada satu kisah di mana anak tersebut menunggu di pintu surga. Ditanya sama malaikat, "Nak, kamu kok nggak masuk surga? Ini udah terbuka pintu surga, silahkan masuk." "Bentar, wahai malaikat. Emang siapa yang kamu tunggu?" "Aku menunggu kedua orang tuaku untuk masuk surga." Kata malaikat, "Tapi orang tua kamu itu nggak masuk surga, mereka masuk neraka." Tapi apa kata anak-anak ini? "Wahai malaikat, sampaikan kepada Allah bahwa aku ingin meminta permohonan untuk orang tuaku masuk ke dalam surga." Ternyata anak yang menunggu di pintu surga adalah anak yang mereka anak-anak solih dan solihah yang kedua. Mereka anak yang wafat ketika masih kecil. Ada yang wafat ketika masih dalam kandungan. Ada yang wafat baru sekali dilahirkan, 1 hari wafat, berapa jam wafat. Ada yang masih lucu-lucunya, masih bayi, setahun, 2 tahun dia wafat, diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tenang, kenapa? Anak-anak yang seperti ini jadi investasi jangka panjang orang tua. Ini jadi tabungan surga. Ya. Ujian Allah itu berat memang, tapi balasannya surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi ini pesan buat kita semua para ibu-ibu, jangan sampai kita mengganggu suami kita. Ya, walaupun suami kita tidak setampan artis-artis, walaupun suami kita tidak sekaya Raffi Ahmad, Atta Halilintar ya Pak ya, betul ya. Walaupun suami kita mungkin tidak setinggi jabatan orang-orang di luar sana, tapi yang harus kita yakini adalah bahwa suami kita telah berusaha semaksimal mungkin untuk menafkahi anak dan istrinya. Jadi kalau dihitung-hitung berapa banyak yang sudah suami kasih kepada kita, banyak atau tidak? Banyak atau tidak? Kata Rasulullah gini Bu, Pak, dulu waktu peristiwa Isra wal Mi'raj dalam kitab Dardir dikisahkan, Rasulullah itu jalan menuju langit ke-7. Di perjalanan Rasulullah melewati surga dan neraka. Apa kata Rasulullah? Ittala'tu fil jannah fara'aitu aktsara ahliha al-fuqara. Aku melewati surga, kata Rasul, dan ternyata yang banyak kulihat dalam surga itu penghuninya fuqara, orang-orang miskin. Sekarang saya tanya sama bapak-bapak, ibu-ibu, kita pengen jadi orang kaya apa orang miskin? Bu, mau jadi orang kaya orang miskin? Bapak mau jadi kaya miskin? Orang miskin banyak dalam surga. Sekali lagi saya tanya, mau jadi orang kaya orang miskin?
megah katanya. Banyak orang kalau sudah kaya lupa diri. Wala tamshi fil ardi maraha. Jangan kamu berjalan di atas bumi dengan congkak sombong. Sudah kaya, jalan gak mau napak tanah. Ya Bu ya, punya mobil mewah tidak mau dibuka kacanya, lewat aja depan tetangga, rusak kacanya. Jadi orang kalau sudah kaya biasanya lupa diri. Ketika miskin banyak yang bilang, ya Allah, kalau saya jadi orang kaya, saya janji tiap hari saya sedekah minimal 5 juta. Betul nggak? Tapi ketika sudah jadi orang kaya, lupa. Kerjaannya melimpir melampar ke dalam mall, beli tas branded, beli mobil yang paling mahal, beli jam versi terbaru. Jadi orang kaya itu ujian Bu. Jadi orang kaya ujian. Harta, anak, istri itu fitnah, ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini membuat hati kita down sebenarnya. Kok Rasulullah bilang banyak dalam surga itu orang-orang fukoro? Kalau gitu bagaimana yang orang-orang kaya di dunia ini, apakah masuk surga atau tidak? Bisa jadi masuk surga, bisa jadi tidak. Kenapa? Orang kaya itu hisapnya banyak. Coba lihat orang kaya, mobilnya nggak cukup 1, 3, 5 dia punya. Itu dihisap nanti pas mau masuk surga. Ditanya, mobil yang pertama merek Alphard ini dipakainya kemana aja? Dibuat maksiat atau dipakai ibadah? Yang kedua, Fortunernya dipakai buat apa? Itu baru mobil. Belum lagi kalau istrinya ada 4. Istrinya yang pertama dinafkahin nggak? Yang pertama dididik agama atau tidak? Belum lagi yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Itu baru istri sama mobil. Belum jumlah motornya. Ini motor yang satu dipakai buat apa? Baru motor. Belum kalau ibu-ibu. Ibu-ibu ini demen koleksi Pak. Betul nggak? Betul? Coba tanya sama ibu-ibu, kalau di rumah punya lemari 3 pintu, banyakan baju bapaknya atau baju ibu? Bahkan kalau bisa di bagian suaminya disempilin lagi, apa jilbab ibunya, baju ibunya, ya. Perempuan ini hobi ngoleksi. Tas nggak cukup 2, bajunya kuning, tasnya harus kuning. Bajunya hitam, tasnya harus hitam. Itu baru tas, belum jilbab. Jilbab harus menyesuaikan bajunya. Belum lagi sepatu 1 lemari, tas 1 lemari, baju ngambil space-nya suami. Belum jam tangan, apalagi perhiasannya, itu semua dihisap oleh Allah. Ya, akan tetapi begini, kita maknai hadis al-fuqara. Nah, Syekh Ali Jum'ah ini salah satu cendekiawan muslim di Mesir, ya, salah satu mufti Mesir yang sangat terkenal sekali. Apa beliau mengatakan? Beliau menafsirkan ayat ini, hadis ini, al-fuqara bima'na al-fuqara ilallahi ta'ala. Jadi fakir di sini maknanya bukan hanya fakir dalam hal harta, tapi fuqara lil fuqara ilallahi ta'ala, fakirnya adalah maknanya hatinya selalu butuh sama Allah, kekurangan terus. Kalau nggak ngaji rasanya kurang, kalau nggak ibadah rasanya kurang, kalau lagi jauh sama Allah rasanya kurang. Ini makna fuqara yang sebenarnya. Jadi ada 2 versi. Ada yang mengatakan fuqara itu maknanya miskin, masuk surga. Ada yang mengatakan fuqara itu adalah orang-orang yang hatinya cenderung selalu butuh kepada Allah. Jadi orang yang menguasai surga, kata Rasul, salah satunya adalah orang miskin dan orang yang hatinya selalu butuh sama Allah. Mudah-mudahan kita semua termasuk salah satu ahli surga, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ketika Rasul keluar dari surga, wattala'tu finnar fara'aitu aktsara ahliha an-nisa. Apa Bu? An-nisa. Ketika aku bertolak ke dalam neraka, kata Rasulullah, pas masuk ke dalam neraka ternyata yang banyak kulihat kaum perempuan. Nah, kenapa banyak perempuan? Para sahabat mengatakan 5
Rasulullah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul mengatakan bikufrihinna, karena perempuan itu makhluk yang sering kali kufur. Nih kita perempuan nih Bu, mau ibu mau saya perempuan. Bikufrihinna yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan, kata Rasulullah. Perempuan tuh cara kufurnya ada dua nih Pak, bisa dilihat. Yakfurnal ashir, dia sering kufur sama nikmat Allah yang banyak. Apa nikmat Allah yang banyak? Semua yang Allah berikan kepada kita, tubuh yang proporsional, wajah yang sudah cantik, ya, pribadi yang sudah baik sedemikian rupa. Ini nikmat dari Allah. Yakfurnal ashir, banyak orang yang kufur dengan apa yang Allah berikan. Badan sudah cantik, dia rubah, dia operasi. Hidungnya sudah minimalis, dia operasi. Bibirnya sudah bagus sedemikian rupa, dia filler bibir. Alisnya sudah sedemikian rupa terbentuk, dia sulam alis. Rambutnya sudah cantik terurai, dia tambah lagi, dia sambung lagi rambutnya. Ini kalau dalam fikih mu'asirah, fikih kontemporer, ini diharamkan semuanya. Kecuali kalau niatnya lidawa, untuk pengobatan. Baik ibu-ibu, bapak-bapak boleh memperbaiki wajahnya kalau niatnya untuk pengobatan. Contoh, mukanya kena air panas, maka dia harus operasi plastik, itu wajib malah, ya. Atau misalkan bibirnya itu harus dirubah, karena kalau tidak dirubah itu jadi penyakit dan lain sebagainya, maka boleh. Fala yughayyirunna khalqallah, dalam surah An-Nisa. Jadi dilarang merubah ciptaan Allah, tapi banyak yang merubah ciptaan Allah itu dari kaum perempuan. Dari kaum perempuan. Yakfurnal ashir, banyak nikmat yang Allah kasih tapi dirubah nikmat tersebut. Apalagi kata para sahabat, apalagi kufurnya wahai Rasulullah? Wa yakfurnal ihsan, perempuan seringkali kufur terhadap suaminya. Bu, ibu, di sini udah punya suami semua? Ada yang belum? Mudah-mudahan yang belum cepat Allah kasih jodohnya. Bapak-bapak juga gitu udah semua ya Pak, insya Allah ya. Ada anak-anak muda sebagian, mudah-mudahan cepat jodohnya yang solihah, yang baik insya Allah. Istri seringkali kufur sama nikmat suami. Suami ngasih uang belanja sehari cuma 500.000, ya alhamdulillah. Gede nggak Bu? Sehari cuma dikasih 50.000, alhamdulillah. Suaminya sehari dia cuma ngegojek doang, ada yang cuma tukang parkir doang, ada yang cuma jualan keliling saja. Dia bawa ke anak istrinya, mah papa cuma dapat 25.000, mamah gunakan buat makan sehari. Bersyukur karena kita tahu suami kita nggak punya duit. Tapi bagaimana, boleh nggak kita kufur dalam kondisi yang lain? Diperbolehkan. Nanti masuknya nafkah nih. Ketika suami kita pelit, kita boleh ambil duitnya tanpa sepengetahuannya. Habis ini langsung dipraktekin, ibu-ibu ya. Sebelum denger ini juga saya udah praktekin ustazah katanya. Kalau nemu duit suami lagi nyuci di kantongnya ada 50.000, dikasih apa enggak ya? Udah rezeki saya ini mah katanya. Dikeringin, kata suaminya, Neng, lihat 50.000 enggak? Enggak lihat kayaknya Bang. Udah hancur kayaknya di mesin cuci. Masya Allah. Lagi nyetrika, ini apa? Ada yang keras-keras duit, walaupun cuman goceng juga ditilep. Harus nggak izin sama suaminya? Harus. Hati-hati nih, hati-hati. Ini jatuhnya nyolong jadinya. Ya, itu uang suami. Langsung nengok nih Ustadz Ali. Jadi kalau kita nemu duit suami itu harus izin terlebih dahulu. Tapi ada suatu kondisi kita boleh ngambil duit suami. Kapan? Ketika suami kita kikir, bakhil, pelit, buntut kasir. Apalagi Bu bahasanya Bu? Koret, medit gitu ya. Itu boleh. Dulu Hindun, istrinya Abu Sufyan itu datang kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, aku ingin mengadukan kalau saya punya suami yang pelit. Ada kebutuhan saya dengan suami saya tapi tidak dipenuhi. Apa
kata Rasulullah, khudhi ma yakfiki wa waladiki, ya, yakfiki. Jadi ambillah sesuatu yang mencukupkan untuk dirimu dan anakmu, secukupnya saja. Jadi Rasulullah membolehkan kita ngambil duit suami, mau di dompetnya, di kantongnya, di bajunya, di tasnya, tanpa pengetahuan suaminya, selama suami kita pelit, medit, buntut kasir, boleh. Ya, suami kita gajinya per bulan 5 juta 5 juta contoh, tapi ngasih istri sehari 30.000. Anak belanja, anak jajan, "Pah, belum jajan anak," kata suaminya. "Udah 30.000, cukupin jajan sama belanja." Ini pelit nggak yang begini? Anaknya jumlahnya bukan 1, 3 orang. Satu anak jajannya 10.000, 30 buat jajan anak doang, belum buat belanja. Ini yang begini nih, laki-laki medit, buntut kasir. Udah nggak dikasih tahu dia megang duit berapa, ya, dikasih istri pas-pasan, anak menangis, dia nggak mau tahu. Maka yang seperti ini kata Rasulullah, boleh diambil tapi secukupnya. Ibu buka dompet suami, isinya 500.000, jangan diambil semua juga. 500 nih, pelit kebetulan suami saya, ambil aja semua. Nah ini nggak boleh juga. Ambil secukupnya yang kira-kira kita butuhkan. Kalau butuhnya cuma 100.000, ambil, baru nanti kita ngomong, "Pak, tadi aku ngambil duit ya." Kalau dia marah, kita kemukakan, kita ajak komunikasi baik-baik, "Makanya cukupin saya." Ya, istri juga nggak boleh banyak menuntut. Jadi laki-laki ini pelit karena 2 faktor. Pertama, memang gajinya kecil. Kalau gajinya kecil nggak boleh kita ngambil duitnya. Punya suami gajinya kecil, duitnya pas-pasan, kita colong mulu, nggak boleh. Karena kita sudah tahu keadaan suami kita, duitnya sedikit. Yang kedua, dia pelit memang watak. Duitnya banyak tapi pelit sama anak istri, sama orang lain royal. Ada nggak yang begitu? Ada. Sama temennya diajak kongko, makan, kafe baru didatengin, tapi istrinya disuruh tiap hari makannya sambal ikan asin, ikan cuek, tempe gitu. Nah ini tidak diperbolehkan. Jadi sudah watak. Ada yang karena watak, ada yang karena pendapatan. Kalau karena pendapatan, kita nggak boleh ngambil duitnya. Tapi kalau karena watak, itu diperbolehkan untuk menyadarkan suami kita. Gitu ya ibu-ibu ya. Selanjutnya, wa an Usamah bin Zaid anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Usamah bin Zaid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qol ma taraktu ba'di fitnatan hiya adharu 'ala rijal minan nisa, muttafaqun alaih. Rasul berkata, tidak ada yang aku tinggalkan ba'di, setelah wafatku, fitnatan, suatu fitnah yang sangat besar, hiya adharu 'ala rijal, fitnah ini sangat berbahaya bagi kaum para laki-laki. Apa itu? Minan nisa, fitnah perempuan. Banyak laki-laki yang dipecat dari jabatannya karena perempuan. Banyak laki-laki yang uangnya habis karena perempuan. Banyak laki-laki yang sudah baik rumah tangganya, sudah samawa keluarganya, tapi digoda oleh perempuan. Tapi di satu sisi, perempuan juga bisa jadi satu motivasi yang baik buat seorang laki-laki. Ada seorang hukama mengatakan begini dalam kitab ini. Wa qad qala ba'dul hukama, an-nisa syarrun kulluhunna. Perempuan itu segala sisi di dalamnya semuanya buruk. Buruk. Jangan marah dulu, Bu. Tunggu, ya. Ada penjelasan selanjutnya. Wa asyarrun ma fihinna adamul istighna'i anhuna. Tapi kata hukama ini mengatakan, dan yang paling buruk adalah kita tidak punya perempuan di sisi kita. Betul atau tidak? Pak, perempuan ini hidup sama perempuan ini ribet, betul nggak? Iya kan? Kalau nggak dijawab salah, dijawab kena sama istri. Ini hukama sendiri yang mengatakan, para ahli hukum, perempuan itu ribet, banyak keburukan di dalamnya. Akan tetapi lebih ribet lagi, lebih buruk lagi, lebih sengsara lagi hidup kalau tidak punya perempuan di samping kita. Betul ya? Memang istri ini ribet,
nyusahin. Tapi kalau nggak punya istri yang masakin di rumah, nggak ada yang nyuciin baju, nggak ada yang ngerawat anak-anak, nggak ada yang menghibur di kala susah, ya kan? Itu juga menjadi problem, menjadi kesengsaraan buat para laki-laki. Tapi di sini dikatakan perempuan ini adalah fitnah terbesar. Mari kita lihat dalam surah Ali Imran. Apa bunyi surat itu? Bismillahirrahmanirrahim. Zuyina linnasi hubbus syahawati minan nisa. Dihiasi manusia itu pandangannya untuk cinta terhadap hal duniawi. Apa yang pertama? Zuyina linnas hubbus syahawati minan nisa, perempuan. Ini dunia yang pertama yang sering menggoda laki-laki, sering membinasakan laki-laki itu perempuan. Walbanin, anak-anak. Berapa banyak orang tua yang akhirnya nyolong, mencuri untuk anak. Berapa banyak orang tua yang korupsi untuk istri dan anaknya. Berapa banyak orang tua yang rela membunuh orang lain untuk istri dan anaknya. Jadi dunia ini mengerikan. Zuyina linnas hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadz zahabi wal fiddah. Kemudian perhiasan dunia yang lain, kendaraan, zahab, emas, fiddah, perak, wal khailil musawwamati wal an'am, kuda. Kalau zaman dulu orang kendaraannya kuda, kalau zaman sekarang mobil, motor. Ini salah satu hal-hal duniawi yang mengganggu kita, ya. Maka harus kita lihat dalam sejarah, ternyata kehancuran Bani Israel itu pertama disebabkan oleh fitnah wanita. Siapa kisah fitnah wanita yang paling besar? Itu kisahnya Nabi Yusuf. Kalau bukan karena Allah, Nabi Yusuf mungkin sudah terjerumus ke dalam rayuan Siti Zulaikha. Ya, itu bedanya Nabi Yusuf dengan kita. Padahal Nabi Yusuf sudah dikunci kamarnya oleh Zulaikha. Zulaikha sangat cantik, kemudian sempurna sebagai perempuan. Dia istri seorang raja. Kalau nggak kuat-kuat iman, udah habis, ya, terjerumus ke dalam perbuatan zina, maksiat. Tapi apa yang dikatakan Nabi Yusuf? Inni akhafullah. Zulaikha, engkau memang cantik, engkau memang sempurna, tapi inni akhafullah, aku takut sama Allah. Bu, itu Yusuf sama Zulaikha. Kalau laki-laki zaman sekarang digituin gimana? Kabur atau enggak? Udah lanjut aja katanya. Udah dikunci pintu sama perempuannya, cantik, istri raja, ya, bisa memberikan jabatan kepada dia. Tapi Yusuf mengatakan, inni akhafullah. Ini fitnah pertama kali di kalangan Bani Israel. Jadi banyak sekali kisah-kisah mengenai fitnah seorang wanita yang itu membinasakan dan menghancurkan kaum Bani Israel. Mudah-mudahan kita menjadi wanita-wanita yang tidak menjadi fitnah, tapi malah menjadi sebaik-baiknya wanita solihah. Amin ya rabbal alamin. Baik ibu-ibu, bapak-bapak, kita masuk ke dalam bab nafaqah. Sudah dipegang ini semua, ya. Babun nafaqati 'alal 'iyal. Bermula ini adalah bab tentang menafkahkan atau memberikan nafkah kepada keluarga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalau Allah taala, bismillahirrahmanirrahim, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Wa qala ta'ala fi ayatil akhar, liyunfiq dzu sa'atin min sa'ati wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah, la yukallifullahu nafsan illa ma ataaha. Wa qala Allah ta'ala, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Ini 3 ayat mengenai nafkah. Pertama, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Ini maknanya adalah, jadi seorang ayah itu wajib memberikan nafkah kepada ibu, kepada istrinya.
Wa 'alal maulud. Maulud itu maknanya ibu. Maulud itu orang yang melahirkan anak. Jadi kalau istri melahirkan anak, dia selepas dia nifas, selepas dia wiladah melahirkan, maka di sini harus diberikan hak-haknya. Hak dia capek mengandung, ya, karena dia sudah capek menyusui, dia capek bangun setiap malam, belum lagi jahitan yang belum kering, menggendong anaknya, organ tubuhnya yang sudah hancur sedemikian rupa, maka di sini suami harus mengganti nafkah terhadap istrinya. Bagaimana dengan istri yang tidak melahirkan? Sama. Maulud itu maknanya ibu. Ibu di sini kan tidak harus punya anak. Ibu di sini maknanya bisa saja istri, ya. Karena anak itu tidak harus anak kandung. Ada anak angkat, ada anak sabab. Anak sabab karena dia mendidik, anak sabab karena dia membesarkan anak orang lain, anak sabab karena dia mengadopsi anak orang lain. Maka di sini diperbolehkan, ya. Dan harus diberi nafkahnya. Harus diberi nafkahnya. Apa saja nafkah-nafkah tersebut? Nah, pertama nafkahnya adalah kiswatuhunna bil ma'ruf, diberikan pakaian yang terbaik. Jadi 3 nafkah harus dipenuhi oleh suami. Sandang, pangan, papan. Sandangnya makanan, ya. Sandangnya pakaian, ya. Sandang pakaian, pangan itu makanan, papan itu tempat tinggal. Ini 3 hal yang harus dipenuhi secara umum. Istri harus dikasih makan, dia harus dikasih pakaian untuk melindungi tubuhnya, menutup auratnya, dia harus dikasih tempat tinggal. Ya, tapi tempat tinggal yang layak itu versinya berbeda-beda. Ada orang yang belum mampu beli rumah, ya nggak apa-apa, yang penting dikontrakin dulu. Jangan sampai istrinya terlantar, tidak terlindung dari hujan, panas, dan lain sebagainya. Ini suami wajib memperhatikan hal-hal berikut: sandang, pangan, papan. Ada suami yang lepas tanggung jawab. Dia bilang, saya ngasih kamu, yang penting kamu makan aja, sama punya tempat tinggal. Kalau pakaian, kamu ngutang aja sendiri. Sebenarnya ini berdosa buat suaminya. Kalau dia punya uang lebih, dia belikan harus pada istrinya. Tapi kalau tidak ada, kasih pengertian kepada istrinya. Nah, sekarang permasalahannya adalah kita melihat kepada perbedaan 4 mazhab. Para imam mazhab ini berselisih pendapat. Ada yang mengatakan bahwa nafkah itu hanya berupa 3 hal umum tadi, sandang, pangan, papan. Tapi ada juga para mazhab yang lain mengatakan bahwa nafkah itu meliputi alat kecantikannya, alat kesehatannya, kendaraannya, itu meliputi semuanya. Ya, tapi itu tidak jumhur. Yang jumhur itu tadi, sandang, pangan, papan. Jadi kalau suami pengen beli, istri pengen beli bedak, pengen beli lipstik, beliin. Suami kalau punya rizki, beliin. Karena banyak suami yang cuma nuntut sama istri tapi tidak membelikan. Betul nggak? Kata suaminya bilang, Neng, Mah, coba deh mama kalau pakai baju jilbab kayak begitu modelnya. Betul nggak? Kata istrinya, ya iyalah, mama juga pengen cantik begitu, tapi papa beliin. Jangan cuma nyuruh. Ya, ada yang cuma nuntut, cuma nyuruh, tapi tidak membelikan. Nah, ini tidak diperbolehkan karena nafkah salah satunya adalah alat kecantikan menurut sebagian para ulama. Kalau istri pengen cantik, istri pengen enak dipandang, istri pengen menyejukkan hati, harus kita rombak, harus kita biayain. Ya, jangan hanya kita membandingkan kepada rumput tetangga yang disiram setiap hari, tapi rumput kita nggak pernah disiram, begitu. Ya, jadi ini ayat yang pertama, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Wa qala ta'ala liyunfiq dzu sa'ati min sa'ati. Hendaklah orang
orang yang mampu itu memberikan nafkahnya sesuai dengan kemampuannya, dan barang siapa yang terbatas rizkinya maka hendaklah memberikan nafkahnya sesuai dengan pemberian Allah kepadanya. Ini sudah kita jelaskan tadi, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh, dan segala sesuatu yang engkau nafkahkan maka Allah akan menggantikannya. Para suami, jangan sampai kita takut sama rizki Allah. Selama nafkah itu kita alirkan kepada istri dan anak, itu akan Allah ganti sedemikian rupa dan lebih banyak lagi. Ada suami yang kalau ngasih nafkah ke istri takut, sedikit-sedikit, ya. Ada nggak yang begitu, Bu? Banyak ya. Padahal dia tidak tahu doa istri ini paling makbul setelah doa ibunya. Jadi doa dua perempuan bagi seorang laki-laki ini makbul. Doa ibu, doa istri. Kalau ibunya sama istrinya udah ridho, tiap sepertiga malam dia mendoakan suaminya, ini rizki suaminya min haitsu la yahtasib, nggak pernah berhenti. Seorang ibu, seorang istri, mulutnya juga harus dijaga. Kata Syekh Abdul Fattah Abu Gudah dalam Risalatul Mustarsyidin mengatakan, ada doa yang harus kita dawamkan. Ini doanya harus dibaca selepas sholat, ya, tiap hari harus kita baca. Apa doanya? Allahumma ja'al sumti fikran, Allahumma ja'al sumti fikran, Allahumma ja'al sumti fikran wa nutki zikran. Ini doa dalam kitab Risalatul Mustarsyidin. Dan doa ini paling dianjurkan diucapkan oleh para perempuan, khususnya ibu dan seorang istri. Allahumma ja'al sumti fikran. Silahkan kalau mau yang dicatat, Allahumma ja'al sumti fikran. Ya, ini doanya sebenarnya global ya, buat fleksibel, bisa buat laki-laki, bisa buat perempuan. Tapi kadangkala yang sering mulutnya tidak terkontrol itu perempuan. Ya, yang sering menyumpah, sumpah serapah, sering emosi, itu perempuan banyakan. Allahumma ja'al sumti fikran, Allahumma ja'al sumti fikran, Allahumma ja'al sumti fikran. Sumti fikran, Allahumma ja'al sumti fikran, Allahumma ja'al sumti fikran. Wa nutqi zikran, wa nutqi zikran, Allahumma ja'al sumti fikran wa nutqi zikran. Coba kita baca sama-sama ibu bapak. Allahumma ja'al sumti fikran wa nutqi zikran. Ya. Apa makna doa ini? Ya Allah, jadikanlah diamku ini berfikir, merenung. Allahumma ja'al sumti fikran. Ya Allah, jadikanlah diam aku ini merenung, berfikir, bermuhasabah. Wa nutqi zikran, dan setiap yang keluar dari mulutku itu perkataan baik, zikir, kalimat-kalimat yang baik. Ini doanya bagus sekali ini. Allahumma ja'al sumti fikran wa nutqi zikran. Ya, karena banyak salah satu kehancuran keluarga, kehancuran suami itu adalah dari ucapan seorang istri. Istrinya marah, emosi. Kata istrinya bilang, ya Allah bang, lu nyakitin hati gue aja ya bang ya. Mudah-mudahan besok lu bang di PHK dari kantor. Lakinya di PHK nggak? PHK. Siapa yang susah? Istrinya. Padahal doa siapa? Istri. Kadang-kadang kita nggak nyadar, ngomong asal jeplak kalau bahasa orang Betawi ya, asal asbun gitu ya, nyablak aja, apalagi sama suami. Ya Allah. Dan juga banyak doa seorang ibu yang dikabul. Jadi doa orang tua kepada anaknya kad du'air rasul ala ummatihi, seperti doa Rasul kepada umatnya.
Ada orang tua bilang, "Ya Allah nak, kamu bandel banget ya, gak bisa kamu dibilangin nak, mudah-mudahan besok kamu dicolong sama kuntilanak kamu." Anaknya hilang besok, gak tahu kemana, apa dicolong kuntilanak, apa dicolong manusia juga, ya. Itu doa seorang ibu. Makanya kalau lagi marah sama suami, sama anak, sebisa mungkin usahakan yang keluarnya itu doa baik. Cemburu sama suami, marah sama suami, uang nafkahnya kurang, "Ya Allah bang, mudah-mudahan naik jabatan kamu besok." Sambil kita, "Ya Allah, astagfirullah, astagfirullah." Sampai menggigil badan kita ya Bu. Tapi sebisa mungkin kebaikan yang keluar. Anak kita mecahin guci paling mahal, mecahin piring, kita sumpahin boleh, tapi yang baik. "Ya Allah nak, mudah-mudahan besok kamu jadi presiden Indonesia besok." Amin. Itu kan doa ibunya, ya. Jadi sebisa mungkin lagi marah, yang keluar doanya yang baik biar jadi doa. Jadi kenyataan, Syekh Sudes itu jadi imam Masjidil Haram, jadi orang yang sudah hafal Quran 30 juz, suaranya sangat enak didengarkan oleh umat Islam seluruh dunia ketika lagi sholat di Masjidil Haram, itu berkat doa ibunya. Masih kecil, ibunya mau arisan keluarga, udah terhidang semua makanan di atas meja. Kemudian Syekh Sudes yang kecil, yang masih kecil dulu, itu menghancurkan meja tersebut. Itu makanan yang sudah tertata, ditarik Bu, ininya Bu, apa namanya? Pelaknya, taplak mejanya ditarik, habis semua makanan yang sudah disiapkan. Marah nggak Bu? Kita kalau jadi ibunya Syekh Sudes marah atau tidak? Pengen pengajian di Masjid Nurul Huda, udah disiapin makanan di bawah buat para jamaah, buat para penceramah, makan bareng-bareng. Tiba-tiba ditarik sama anak kita, hancur habis semua. Gondok gak kira-kira? Tapi apa yang diucapkan oleh ibunda Syekh Sudes? "Idhab inta ilal masjidil haram, imamun hunak," katanya, sambil marah nadanya itu. "Sudes, pergi sana kamu, berangkat kamu sana ke Masjidil Haram, mudah-mudahan jadi imam kamu di sana." Saking gondok marahnya ibunya, tapi yang masih keluar ucapannya itu adalah doa jadi imam Masjidil Haram. Ya minimal ibu kalau marah nyumpahin jadi imam Masjid Nurul Huda. Ya Bu ya, nggak usah jauh-jauh gitu ya Pak. Mudah-mudahan kamu jadi imam Masjid Nurul Huda. Udah cakep bener itu. Apalagi kalau doa kita jadi imam Masjid Istiqlal, ya imam Masjidil Haram, Masya Allah, itu doa orang tua kepada anaknya. Jadi sebisa mungkin yang keluar nutki zikron, ucapan yang baik dari lisan kita, dan menjadi doa baik juga buat orang yang didoakannya. Ya, babun nafaqati, bab ini tentang nafaqah. Wan Abi Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Dinarun anfaqtahu fi sabilillah." 1 dinar yang kau nafkahkan di jalan Allah, wa dinarun anfaqtuhu fi raqabatin, dan 1 dinar yang engkau nafkahkan untuk memerdekakan budak, wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin, dan 1 dinar yang engkau sedekahkan kepada orang-orang miskin, wa dinarun anfaqtahu ala ahlik, dan 1 dinar yang engkau nafkahkan kepada keluargamu, azamuha ajron alladhi anfaqtuhu ala ahlik, maka yang paling besar pahalanya adalah dinar yang engkau nafkahkan kepada keluargamu. Walaupun kau rajin menafkahi orang miskin, anak yatim, siapa lagi? Memerdekakan budak, sering infak di masjid, tapi kalau anak istrimu kelaparan, tidak pernah dinafkahi, itu menjadi dosa buat kita semua. Tapi walaupun yang lain kau jarang menafkahi, tapi istri anakmu selalu tercukupi, itu lebih besar pahalanya di sisi Allah. Lebih-lebih jika kita rajin menafkahi anak istri, rajin juga berinfak di jalan Allah. Ya, ini hadis yang mengatakan. Jadi kalau punya rizki, hendaknya didahulukan keluarga. Siapa dulu? Siapa dulu yang harus kita nafkahi? Siapa dulu Bu?
wa ma anfaqtum min syai'in, dan apapun yang kau nafkahkan dari sesuatu, harta, uang, makanan, beras dan lain sebagainya, falil walidain, orang tua dulu. Nih orang tua dulu. Kita belum nikah, punya orang tua, kasih orang tua dulu. Udah nikah, izin sama istrinya. Kalau perlu jangan izin, nggak apa-apa, karena orang tua itu tetap tanggung jawab anaknya, apalagi anak laki-laki. Ya, falil walidaini, orang tua ini wajib dinafkahi, apalagi kalau orang tua itu berada pada usia lansia, sudah tidak punya pekerjaan lagi, maka anak-anak harus ngasih sama orang tuanya. Ya, ini sebenarnya bukan balas jasa. Ada anak-anak yang mengatakan, kok mamah balas mamah kok pamrih sih gitu ya, maksudnya pengennya dibales sih. Saya nggak minta kok dilahirin sama ayah sama ibu, saya nggak minta dibiayain, kok sekarang saya udah punya duit banyak, ibu pengennya dikasih duit sama saya. Ini ada anak yang mulutnya hampir kurang ajar seperti ini banyak sekali. Padahal mereka lupa bahwa orang tua itu salah satu orang yang harus diberi kalau mereka punya rizki. Ada orang yang terlalu cinta sama istri, lupa sama ibu bapaknya. Ada nggak? Ada. Ada orang yang cinta sama emaknya, nggak pernah ngasih nafkah ke istrinya. Ada. Tapi ada juga orang yang adil, emaknya dikasih, istrinya dikasih. Istrinya juga baik, dia nggak pernah ngelarang suaminya untuk ngasih ke ibunya. Jadi yang harus kita pahami, wahai ibu-ibu semua, para jamaah semua, suami itu milik ibunya. Suami milik ibunya, istri milik suaminya. Ya, suami milik ibunya, istri milik suaminya. Jadi kalau suami ngasih duit ke ibunya jangan dilarang. Yang penting suaminya adil, dia juga ngasih sama kita. Ya. Jangan sampai hanya berat sebelah saja, berat ke istrinya, berat ke ibunya, itu tidak diperbolehkan. Falil walidain, kedua orang tua, wal aqrabin, kerabat dekat. Kerabat dekat ini siapa? Istri, anaknya, keluarganya. Jadi kalau kita punya uang lebih, kita pengen infak, pengen sodako, jangan orang dulu yang dikasih, tapi keluarga dulu. Aduh, saya pengen infak, pengen sedekah, ada orang miskin kesian, pengen saya kasih 1 juta. Sebelum kasih dia, lihat dulu keluarga kita ada yang susah nggak. Ternyata kita punya abang, punya adik, keluarganya susah, kasih dia dulu, baru orang lain. Ini kan kebalik, orang lain dikasih, keluarga sendiri minjem aja susah, apalagi dikasih gitu. Padahal kerabat dekat, saudara, sepupu, paman, bibi, seibu, seayah itu harus dikasih nafkah atau sedekah terlebih dahulu dibanding orang-orang lain. Baru wal yatama, wal masakin, wabnis sabil. Kalau ayah ibu udah dikasih sedekah rizki, nafkah, istri anak sudah tercukupi, keluarga dekat yang susah sudah dibantu, wal yatama, baru kasih ke anak yatim, wal masakin, orang-orang miskin di sekitar kita, wabnis sabil, dan orang-orang yang sedang fisabilillah, di jalan Allah. Jadi ada urutannya ya, seperti itu masalah nafkah. Tapi nafkah ini juga berbeda pendapat para ulama. Imam Hanafi dari mazhab Hanafiyah mengatakan bahwa nafkah itu harus diberikan kepada siapa saja, ayah, ibu, istri, anak, paman, bibi, saudara seibu, saudara seayah. Itu mazhab Hanafi yang lebih luas tapi memberatkan. Beda sama mazhab Maliki. Mazhab Maliki mengatakan nafkah itu diberikan kepada ayah ibu ke atas, jadi kakek juga dapat kalau dia punya uang lebih, rizki ya. Ayah ibu ke atas, anak, istri, dan anak turunannya ke bawah. Kita punya cucu dikasih. Itu menurut mazhab Maliki. Tapi beda sama mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Syafi'i mengatakan yang hanya diberi nafkah adalah ayah ibu, anak, istri. Ya, itu yang wajib diberikan nafkah. Jadi kalau kita punya suami kita duitnya banyak, kalau
kita menganut mazhab Syafi'i, maka yang wajib dikasih itu cuman ayah ibunya. Kadang-kadang yang bikin gondok ada saudara suami kita, entah adiknya, abangnya, udah berkeluarga masih aja nadang sama suami kita. Padahal suami kita tidak punya kewajiban menafkahinya. Apalagi kalau adik perempuannya sudah punya suami, itu adalah kewajiban suaminya, bukan lagi abangnya. Ya. Maka di sini kita harus memberikan pengertian yang wajib dinafkahi ayah ibunya yang paling utama, dan tidak boleh melarang kita. Kalau ayah ibunya minta bantuan, selama itu bisa dipenuhi, penuhin. Tapi kalau yang lain, bolehlah difikir-fikir dulu, dilihat-lihat kira-kira kelebihan atau enggak gitu ya. Seperti itu ya ibu-ibu ya. Nah, kalau mazhab Hambali lebih luas lagi. Nafkah itu tadi seperti mazhab Hanafi ya, bisa diberikan kepada ayah, ibu, kemudian saudara laki-laki, saudara perempuan. Jadi rutenya itu apa disebutnya, silsilah yang bisa diberi nafkah itu seperti silsilah waris. Ada yang zawil furud, ada yang asobah. Orang-orang yang asobah itu juga dapat nafkah dari orang yang menafkahinya ini. Nah, itu lebih luas lagi ya. Tapi karena kita di sini penganut mazhab Syafi'i, jadi yang wajib diberikan nafkah kalau sudah menikah itu adalah anak dengan istri dan orang tuanya kalau memang membutuhkan. Ya, kalaupun tidak membutuhkan, selayaknya sebagai anak walaupun orang tua nggak minta, kita kasih. Kadang ada orang tua bilang, "Nak, ibu mah nggak perlu duit kamu, nak. Yang penting kamu datang sama cucu ke rumah juga ibu udah seneng. Nginep di rumah, nak, barang sehari 2 hari." Beda kalau anaknya itu kerja di kantoran orang kota. Pulang ke kampung itu jadi momentum yang sangat berharga, betul ya Bu ya? Banyak orang tua banyak seperti itu. Tapi jangan kita salah artikan, oh orang tua saya maunya ditengok doang, nggak mau dikasih duit. Jadi setiap datang ke ibunya boro-boro ngasih duit, bawa makanan juga enggak. Yang penting datang katanya. Ya, ini tidak diperbolehkan, tidak peka anak-anak seperti ini. Iya, baik, sudah jam 11 lewat 10. Silahkan saya buka sesi tanya jawab. Kira-kira mungkin ibu-ibu ada yang ingin bertanya atau bapak-bapak, silahkan. Silahkan ibu-ibu, bapak-bapak. Mungkin ada yang mau didiskusikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini masalah yang saya akan tanyakan. Apa? Ini dan menjadi kewajiban ayah untuk mencukupkan keperluan rezeki, makan dan minuman serta pakaian dengan secara baik. Ma'ruf. Atasnya kepada ibu yang menyusukan anaknya, baik masih jadi istrinya maupun sudah diceraikannya. Ya. Saya tidak paham tuh, kalau sudah bercerai, apakah istrinya itu masih dikasih nafkah juga? Iya. Sedangkan kalau di kita ini kayaknya kalau udah diceraikan itu yang dikasih nafkah itu kadang-kadang cuma Anaknya saja, ya betul. Ya begitu aja. Ya. Terima kasih. Baik. Ya, beli ya. Nanti anak ya habis ini ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Masalah nafkah. Jadi sini duduk sayang, duduk dulu. Umi mau ceramah dulu, duduk ya, duduk ya. Nah, masalah nafkah ini ada disebutnya nafkah iddah. Ada nafkah iddah, ada nafkah mut'ah.
Ya, nafkah iddah itu adalah nafkah yang diberikan ketika istri sedang di posisi masa iddah. Masa iddah itu arba'ata ashhuri wa ashran, 4 bulan 10 hari, ya. Atau ada yang mengatakan salah satu kuru, 3 kali suci. Ada lagi yang mengatakan salah satu kuru itu 3 kali haid, ya. Jadi selama masa iddah itu istri tetap dapat nafkah, disebutnya nafkah iddah. Suami masih harus tetap memberikan, terlebih jika istrinya itu sedang dalam keadaan menyusui. Dah, tunggu sini aja duduk ya. Dah sayang. Ya, jadi gini, ada orang pengen bercerai, tapi harus nunggu, kalau kata orang bilang nanti aja nunggu anaknya udah lahir, baru bercerai. Ya, karena memang rumah tangganya sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Akhirnya setelah anaknya lahir, mereka bercerai. Nah, di sini kan ibunya sedang dalam keadaan menyusui, sedang dalam keadaan mengurus anaknya. Maka disebutkan dalam ayat ini wa 'alal mauludi lahu rizquhunna. Maulud ini maknanya bukan hanya istri secara biologis, tapi istri orang yang nyusuin anak kita juga kita penuhi upahnya. Ini maknanya upah. Dulu di zaman Rasul itu banyak sekali yang disebut dengan ibu susu. Ya, ibu susu. Ada Halimatus Sa'diyah. Ada lagi siapa itu ibu susunya Rasulullah itu kan Halimatus Sa'diyah, Syuaibah al-Islamiyah, ya. Itu kan para ibu susunya Rasulullah. Mereka bukan ibu biologisnya Rasul. Mereka tidak melahirkan Rasul, tapi disuruh untuk menyusui Rasul. Apakah dibayar oleh Siti Aminah? Dibayar. Dibayar enggak sama keluarganya Abdul Muthalib? Dibayar. Bahkan Rasulullah itu selama menyusui itu tinggalnya di rumah Halimatus Sa'diyah. Jadi kewajiban memberi upah kepada perempuan yang menyusui itu bukan hanya istri sahnya, tapi misalkan contoh, mohon maaf, istrinya meninggal saat melahirkan anaknya. Ada yang begitu banyak ya Bu ya. Akhirnya suaminya memutar otak, siapa yang harus nyusui anak saya? Kesian kalau dikasih formula. Rupanya dia punya sepupu atau dia punya bibi yang memang lagi masa menyusui, punya bayi juga. Akhirnya anaknya dititipin ke bibinya, disusuin selama 1 tahun atau 2 tahun. Harus suaminya memberi, apakah harus orang ayah ini memberikan upah kepada bibinya? Harus, karena bibinya itu lagi nyusuin anaknya. Jangan mau enaknya aja, ya. Anaknya lahir nggak mau tanggung jawab. Begitu, jadi begitu ya, bukan hanya secara biologis, tapi istri dalam ibu susu dalam artian yang lain. Tidak ada hubungan darah, tapi dia menyusui anak kita. Maka di sini orang lain saja harus diberi upah, apalagi istri kita atau calon atau mantan istri. Nah, nanti kalau setelah menikah, setelah cerai, sudah sah cerainya, itu ada yang namanya nafkah mut'ah. Ya, nafkah mut'ah itu diberikan nafkah setelah dia bercerai, terlebih lagi kalau istrinya punya hak asuh anak di bawah sama dia. Ya. Jadi suami itu kalau sudah cerai harus eling. Betul ya Bu ya? Harus ingat, kebanyakan kalau udah cerai angkat tangan, lepas tanggung jawab. Dia punya istri lagi, istrinya punya anak. Anak dari orang lain dia nafkahi, anak sendiri darah daging dia dilupakan. Ini banyak kejadian seperti ini. Nah, kalau dia punya pikiran, kalau dia punya hati, dia ngasih duit itu dilebihin, bukan hanya untuk keperluan anaknya, tapi lihat keperluan ibu yang ngurusin anaknya. Gitu. Apalagi kalau masih dalam menyusui. Ya Bu ya. Ya. Jadi siapapun itu kalau dia menyusui anak kita, maka dikasih ajroh, upah. Ya, upahnya itu kasih makan. Kalaupun laki-laki ini mengatakan, saya ribet banget kalau harus memenuhi makan, kemudian pakaian ataupun tempat tinggal, maka di sini saya kasih aja uang. Bu, ibu menyusui anak saya ya selama 1 tahun, saya akan kasih upah sekian.
Ini sudah terhitung sandang, pangan, papan, gitu. Ya. Atau kalau misalkan ya dia punya tempat tinggalnya kurang berkenan, ibu kalau mau saya kontrakin di tempat ini, atau saya kasih tempat tinggal ini, itu boleh kalau kita kelebihan. Ya, lihat dengan kemampuan finansial kita sendiri. Ya, jadi seperti itu. Jadi nafkah orang tua kepada anaknya tidak akan pernah terputus. Walaupun dia bercerai dengan istrinya, anaknya tetap tanggung jawab dia. Ya, berbeda dengan istri dan suami, kalau mereka bercerai maka tidak ada lagi hak nafkah seorang istri terhadap suaminya kecuali istrinya memang sedang menyusui. Maka suami harus ingat memberikan nafkah lebih untuk istri yang sedang menyusui anaknya. Begitu ya ibu ya, ya bisa difahami ya insya Allah. Ada pertanyaan lagi ibu? Ya sayang, beli es krim. Nah Abil di sana dulu ya, Umi ceramah dulu ya. Itu duitnya sama onti sana, ambil sana. Nggak punya. Kan beli es krimnya angkat di mall belinya mau. Ayo dong. Tunggu Umi ceramah dulu. Ayo. Ini Umi ceramah dulu di kamera tuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bolehkah kita membatasi atau menahan untuk memberi bantuan kepada saudara yang membutuhkan di saat kita masih punya hutang? Jadi kita uang kita dibutuhkan bayar hutang, jadi menahan bantuan kepada saudara. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh sekali jawabannya. Kalau kita juga sedang dalam keadaan susah, terlebih berhutang, yang harus kita utamakan itu adalah qada'ud dain, bayar utang dulu, baru ngasih saudara. Ini ada orang punya utang banyak tapi gayanya selangit ya. Dia lebih mengutamakan, ada orang yang ramah gitu, ada orang yang ramah, yang dermawan, tapi dia lupa kalau dia punya tanggung jawab hutang. Hutang itu ada dua versi. Ada hutang sama Allah, ada hutang sama manusia. Dua-duanya harus dibayar segera. Ya, maka kata Rasulullah itu at-ta'ani minallah wal ajalu minasyaiton. Sikap tenang itu asalnya dari Allah dan terburu-buru itu asalnya dari setan. Tapi ada beberapa perkara yang harus terburu-buru. Apa saja? Pertama adalah tazwijul banat, menikahi anak perempuan. Kalau kita punya anak perempuan sudah baligh, kira-kira umurnya sudah matang, sudah mampu untuk menikah, nikahin. Apalagi kalau udah ada jodohnya, jangan ditunda-tunda karena nanti fitnahnya lebih besar. Ini hadis Rasulullah yang langsung mengatakan mengenai perihal ini, tazwijul banat. Kemudian apalagi menyegerakan mayit. Kalau ada mayit meninggal, disegerakan untuk diurus dan langsung dikubur. Banyak orang yang tidak menyegerakan mayit untuk dikafani, dikubur. Ada meninggalnya sore, dikuburnya besok sorenya lagi. Ini kesian mayitnya, ya. Karena Rasul mengatakan harus disegerakan. Kalau meninggalnya malam, sore, pagi atau siangnya langsung dikubur. Tapi ustazah ada yang ditunggu dulu itu karena nungguin anaknya, keluarga yang lain, ya. Tapi kalau anaknya dari luar negeri, contoh dia dari Amerika ke Indonesia, itu kan perjalanannya 48 jam Amerika Indonesia naik pesawat. Gak mungkin dia nungguin anaknya 2 hari baru dikubur. Itu malah zolim kita sama mayitnya, ya. Jadi gak apa-apa anaknya pulang tapi ayahnya sudah dikubur terlebih dahulu. Maka menyegerakan untuk mengurus jenazah ini harus terburu-buru kata Rasulullah. Dan yang ketiga adalah qada'ud dain, bayar hutang. Kalau udah punya duit langsung dibayar, Bu. Jangan sampai baju kita yang ngutang itu bunyi tang tang tang. Ketemu sama orang, ya, malu kita jadinya. Banyak orang yang hutangnya banyak sebenarnya, tapi dia bikin status hutang sama tetangga 5 juta, tapi di statusnya lagi liburan ke Bali, ya. Hutang sama tetangganya, tapi kemudian dia beli mobil baru. Ini kan apa nggak gondok, empet tetangganya ngelihatnya, ya. Maka kalau kita lagi susah, terlebih lagi punya hutang, nggak usah kita sok jadi orang dermawan, bayar hutang kita dulu. Penuhi hal yang harus menjadi kewajiban. Nolongin orang itu sunnah,
Kalau ada orang datang ke kita, aduh Bu, saya minta tolong Bu, saya juga Bu nggak ada uang, ada duit tapi saya juga buat bayar utang. Kasih pengertian, ya. Kalau memang duit kita berlebih, buat utang sudah dipisahkan, buat nolong orang memang ada, silahkan nggak apa-apa. Tapi kalau memang duitnya pas-pasan, utamakan qada udain, bayar utang terlebih dahulu. Karena utang ini bukan hanya dosanya kepada Allah, tapi juga terhadap sesama manusia. Gitu ya, Bu ya. Ada lagi ibu-ibu atau bapak-bapak mungkin? Bicarakan dulu ya. Aku pengen main beli es krim. Nggak punya uang nggak? Gak ada. Nanti habis ini ya. Ini Nanti Abi nggak pakai masker sih. nanti nggak punya uang juga. Ada lagi ibu-ibu, bapak-bapak? Silahkan sebelum kita tutup pengajian pada siang hari ini. Uangnya Itu sama Abi, sama Onti. nggak punya. Mau beli es krim di mana? Es krim mangga mana? Nih. Sana. Mana buat beli es krim? Habis ngerayu Uminya mau beli es krim katanya. Ada lagi ibu-ibu? Sok, ayo silahkan. Sebelum ditutup, ini 11:30 ya kita, karena azan zuhur sudah lebih cepat sekarang ya. Subuh saja jam 4 lewat 25 ya kalau nggak salah ya. 20. Ada mungkin satu pertanyaan lagi, silahkan. Apa Bapak mungkin? Untuk bulan depan, insya Allah, saya mohon maaf sekali lagi, mungkin masih saya yang ngisi, karena Ustadz Azharinya masih berhalangan. Ustadz Ali, ya sudah diinfokan kemarin ya Ustadz Ali ya, sama Ustadz Azhari ya, karena Ustadz Azhari memang belum bisa, kemungkinan Januari beliau baru bisa gitu ya, ibu-ibu ya. Jadi saya mohon maaf sekali, mungkin untuk beberapa bulan ke depan masih saya yang meneruskan kajian ini gitu ya, ibu-ibu ya. Nah, untuk bulan depan, insya Allah kita masih pakai ini, masih bab nafkah ya. Jadi selembarannya jangan sampai hilang. Ini dibawa pulang atau enggak selembarannya? Dibawa pulang ya. Jadi jangan sampai hilang. Karena kalau beli kitabnya itu mahal ya. Terlebih kita nggak harus memahami dengan seksama, karena bahasanya itu kan kitab kuning, kitab gundul, nggak ada harokatnya ya. Jadi masih bab nafkah, insya Allah. Ibu-ibu ada lagi pertanyaan? Tidak ada? Tidak ada? Sudah cukup? Cukup? Ya. Baik, kita tutup majelis kita pada siang hari ini dengan pembacaan kafaratul masjid. Majelis subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Mari sama-sama kita angkat kedua tangan kita. Langsung doa ya Ustadz Ali ya. Kalian doa ya. Kita angkat kedua tangan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan yang sedang sakit Allah angkat penyakitnya, yang sedang banyak hutangnya Allah lunaskan hutang-hutangnya, yang sedang kekurangan rizki Allah beri rizkinya min haitsu la yahtasib, yang sedang dalam masalah Allah kasih jalan keluarnya, yang belum mendapatkan jodoh Allah kasih jodoh yang terbaik, yang belum punya keturunan mudah-mudahan Allah kasih anak-anak yang solih dan solihah, dan yang sudah berkeluarga, sudah memiliki pasangan, mudah-mudahan Allah jadikan keluarga kita keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, keluarga yang ahlul Quran, keluarga yang senantiasa selalu mengingatkan dalam kebaikan dan amal soleh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon doanya ibu juga buat suami saya yang sekarang sedang berada di Jember, Jawa, Ustadz Azhari, mudah-mudahan beliau sehat walafiat, insya Allah bisa silaturahim lagi nanti ke masjid ini ya. Dan saya minta doanya juga karena sekarang saya lagi proses tesis, mudah-mudahan Allah mudahkan
tesis saya dan segera bisa lulus tepat waktu. Minta doanya buat kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafihu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara, wa li ustadzina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma hassil muradana wa hassil maqasidana wa sabbit imanana wa tahhir qulubana wa sahih ajsadana wa kathir arzaqana bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakatil walidain wa bi barakatil walidain wa bi barakatil walidain. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghis, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghis, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghis, ya mughis aghithna, ya mughis aghithna faghfir lana dhunubana. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa li walidayna amin. Terima kasih ibu-ibu atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.